Mana yang ngucapinnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah kompak ya, berarti udah siap kita memulai bincang-bincang hari ini gitu. Gimana teteh-teteh pada sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Semangat Allahu akbar. Iya, alhamdulillah. Gimana nih yang sudah punya dedek gitu dari Teh Caca, Teh Abel sama Teh Ilmi, gimana? Dedek-dedeknya pada sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bukan dedek-dedek lagi ya, anaknya Teh Ilmi Teh Tani. Iya, lumayan arage. Sudah aktif semua dan udah pada mandiri gitu ya Teh. Gimana nih mau sedikit bertanya gitu ya Teh. Dan ini ya khususon kepada teteh-teteh yang sudah memiliki anak gitu. Apakah memiliki anak itu melelahkan atau bagaimana Teh? Mangga mau yang baru-baru dulu. Teh Caca baru satu anaknya. Gimana tuh? Alhamdulillah ya, kurang lebih 6 bulan ini gitu kan, pengalaman pertama kali dalam hidup punya anak. Mungkin ini tuh pengalaman yang paling berharga gitu kan ya, menjadi seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu gitu. Kurang lebih dalam 6 bulan terakhir ini gitu kan. Kalau misalkan secara fisik ya siapa yang enggak lelah lah, karena tangan cuma punya 2 ya, badan kan 1, sedangkan badan manusia juga katanya terbatas ya. Cuman yang intinya sih peran di sini tuh ada peran ibu, ada peran seorang ayah juga gitu kan. Emang tidak bisa gitu mengurus anak hanya dengan seorang diri aja gitu, tapi berkat bantuan suami misalkannya dan support juga gitu, itu emang berpengaruh banget gitu kan. Apalagi ini anak pertama nih, jadi butuh banyak perlu banyak bantuan gitu kan, dari mulai si anak ini gimana sih cara merawatnya, mengurusnya, mendidiknya gitu kan. Emang harus memiliki ilmu parenting yang amat banyak gitu. Ternyata jadi seorang ibu itu tidak mudah gitu kan. Tapi gitu kan, ketika misalkan di situ ada rasa lelah, tapi ingat juga gitu kan, ada pahala yang mengalir gitu. Apalagi kita melakukannya secara ikhlas dan sabar. Ternyata emang gitu, setelah memiliki anak, rasa ikhlas dan sabar itu emang patut ditingkatkan gitu. Apalagi ketika anak rewel nih, ini rewel kok kenapa gitu kan, pasti bingung geningannya, ini tuh sebabnya apa gitu kan. Tapi ketika kita sabar, ikhlas, itu perlahan-lahan gitu kita itu memahami nih si ade itu maunya apa gitu. Nah terus ketika kita misalkan di balik rasa lelah ini, ingat gitu ada pahala yang amat luar biasa gitu. Dari mulai mengandung selama 9 bulan, melahirkan, bahkan menyusui gitu kan. Apalagi ketika nanti menyusui apa sudah selesai gitu kan tidak gitu, ditambah dengan harus mendidiknya, merawatnya gitu. Karena gitu kan dalam suatu hadis gitu ya, sering mendengar gitu bahwasannya wanita yang mengandung itu 2 rakaat sholatnya itu bagaikan 70 rakaat wanita yang tidak mengandung gitu, saking luar biasanya gitu. Lalu gitu perihnya melahirkan gitu kan, malaikat itu mendoakan para wanita yang mengandung lalu melahirkan gitu. Lalu setelah menyusui selesai 2 tahun gitu, malaikat pun berbicara gitu kepada wanita itu, wahai gitu, kamu setelah beres menyusui itu sebetulnya selamat datang kepada kehidupan yang baru, karena apa? Dosa-dosamu telah diampuni gitu. Wah, masya Allah sekali gitu kan. Pahala punya anak itu luar biasa gitu kan. Dari mulai mengandung sampai mendidiknya gitu kan. Ini gitu kan ada sosok influencer mungkin ya, yang menggaungkan atau misalkan berkomitmen untuk child free atau tidak memiliki anak. Ya gak habis pikir gitu. Padahal gitu punya anak itu meskipun misalkan rasa lelah, tapi itu terbayar ketika anak kita senyum, misalkan anak kita riang, itu sebagai pengobat rasa lelah gitu.
misalkan ya seorang ayah yang sudah lelah bekerja, misalkan ya, kalau misalkan pas pulang ke rumah ngelihat anak tertawa itu pasti pengobat rasa lelah gitu. Nah, makanya gitu, apabila ada seseorang yang berkomitmen untuk tidak punya anak, ya itu gak habis pikir gitu, gimana dia itu hilanglah gitu rasa kenikmatan memiliki seorang anak gitu. Itu betul-betul menyalahi fitrah gitu. Apalagi kan dalam hadis juga kan 3 amalan yang akan menemani kita setelah kita nanti meninggal ya. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, lalu anak soleh yang mendoakan orang tuanya gitu. Ketika kita tidak memiliki anak, siapa yang akan mendoakan kita gitu kan? Robik firli wali walidaya gitu kan, nggak ada yang ngedoain kita gitu kan, sedih pisan gitu ya, nggak ada yang ngedoakan kita. Terus nanti kita di masa tua siapa yang mau mengurus kita gitu ya. Pokoknya mah punya anak itu pengalaman yang masya Allah gitu ya, luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Pasti nanti Teh Tami gitu bisa merasakan lah, Teh Arin juga ya, nikmatnya memiliki seorang anak itu kayak gimana. Pasti itu merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai gitu. Itu Teh Tam lah kurang lebih. Terima kasih Ibu Muda wejangannya di bincang-bincang kali ini gitu ya. Sepertinya rasanya akan berat gitu ketika mendengar halo tuh ada lubdanya ada ya. Gitu pas dengar gitu dari mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik dan merawat gitu ya sampai besar, rasanya itu seorang ibu tidak ada habisnya gitu ya. Nah, berbicara gitu mengenai anak gitu kan, tadi yang Teh Caca katakan gitu, ada gitu ya seorang influencer di Indonesia yang dia tuh bilang gitu ya di vlognya bareng sama suaminya bahwa mereka itu tidak ingin memiliki anak gitu ya, atau misalkan tadi itu sebutnya Teh child free gitu ya, dia tidak mau memiliki anak. Dan parahnya si ide yang tidak ingin memiliki anak itu sudah tersebar gitu di Indonesia, malah viral gitu ya. Si yang tadinya itu tidak memiliki anak itu suatu hal yang tabu, nah sekarang itu malahan jadi hal yang biasa karena si influencer ini tuh menggaungkan ide tadi. Nah ini gimana menurut Teteh mengenai fakta merebaknya ide tidak memiliki anak gitu? Gimana tuh Teh? Siapa dulu yang mau menanggapi? Siapa? Teh Ilmi. Oh boleh, silahkan Teh. Suaranya Teh belum di unmute. Nah, ya udah ada suaranya. Oh, sudah ada ya. Iya. Memang ini ya dalam lagi rame betul ya terkait tadi ada YouTuber gitu ya, katakanlah begitu ya, orang yang dia itu menjadi figur ya gitu ya, figur ya mungkin bagi masyarakat atau sebagian masyarakat gitu ya, seperti itu. Nah dengan menyatakan gitu ya bahwa memilih untuk tidak memiliki anak gitu ya, seperti itu. Nah orang gitu ya, dia itu berkata sesuatu ataukah bertingkah laku gitu ya. Jadi maksudnya pola pikir ataupun pola sikap ya seseorang itu gitu ya, itu memang dipengaruhi oleh mindset yang dimilikinya gitu. Itu ya dipengaruhi dengan cara pandang gitu ya, mindset ataupun cara pandang seseorang itu gitu ya. Nah cara pandang yang dimiliki gitu ya oleh orang yang tidak ingin punya anak gitu ya, seperti itu ya, maka tentu ini adalah cara pandang yang tidak lahir gitu ya dari gitu kan. Jadi cara pandang yang demikian ataupun pemikiran-pemikiran yang demikian itu tidak lahirlah dari Islam gitu ya, bukan berasal dari Islam gitu, akan tetapi ya berasal gitu ya dari pemikiran-pemikiran selain Islam gitu ya, ya seperti misalnya pemikiran-pemikiran Barat gitu. Nah di sini kalau kita lihat gitu ya,
sistem yang diterapkan hari ini itu kan adalah sistem yang adalah sistem yang bukan berasal dari wahyu Allah gitu ya, yaitu bukan syariat Islam. Nah, gitu ya. Nah, orang yang memiliki pandangan tersebut tadi itu dipengaruhi oleh cara pandang yang dimilikinya gitu ya, yang tidak sesuai dengan Islam gitu ya. Nah, kemudian ternyata selain dia juga meyakini gitu ya pemikiran atau cara pandangnya tersebut, dia juga propagandakan gitu ya, atau dia ya gaungkan atau disampaikan gitu ya, seperti itu. Nah, ada kan ya yang namanya itu feminisme. Feminisme itu kan ya sebuah gerakan yang di mana menginginkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal waris ya harus sama gitu ya, perempuan berapa laki-laki berapa. Kemudian juga dalam hal misalnya intinya kalau perempuan laki-laki bekerja cari nafkah ya perempuan juga harus dong gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga ternyata tadi ya kebebasan itu gitu ya, kebebasan itu ya berasal gitu ya dari sistem yang diterapkan hari ini gitu ya, yaitu kapitalisme sekuler gitu. Jadi ya tadi kalau Teh Ilmi memandangnya bahwa fakta gitu ya, adanya influence YouTuber gitu ya, yang mengatakan bahwa kami itu bersepakat misalkannya mereka itu pasangan suami istri tidak memiliki anak, yang memang itu berawal dari dari cara pandang yang dia miliki gitu ya, dan cara pandang itu tidak lahir dari Islam gitu, tapi dari mana ya, dari pemikiran yang lain, dari ideologi yang lain gitu ya. Nah, di dalam ideologi kapitalisme itu ada kebebasan kan gitu ya, misalnya kebebasan beragama gitu ya, jadi manusia itu bebas lah mau misalkan sekarang memilih agama Islam, setelah Islam misalnya dia masuk ke dalam Kristen gitu ya, atau misalnya dia masuk ke agama yang lainnya. Nah, itu ada kebebasan di situ. Kemudian apalagi ada kebebasan yang lainnya juga, berpendapatkah gitu ya, berekspresi gitu. Nah, salah satunya ini gitu ya, orang yang tidak memiliki anak ini karena memang dia memiliki paham kebebasan gitu ya. Tubuhku otoritasku gitu ya, tubuh aku gitu ya, rahim punyaku gitu, maka ya terserah aku dong, aku mau punya anak ataupun tidak gitu ya. Jadi kalau Teh Ilmi melihatnya ke situ ya, Teh Tami gitu ya, dengan fakta yang ada hari ini gitu ya, itu karena tadi kembali kepada cara pandang yang dimiliki oleh ya orang tersebut gitu ya, yang dia meyakini paham kebebasan itu yang bukan berasal dari Islam, tidak lain berasal dari ideologi ya yang lainnya gitu ya, seperti itu misalnya kapitalisme sekuler. Nah, maka tentu ketika tadi ya orang itu meyakini, ternyata dia juga adalah menyebarkan gitu ya opini tersebut ke tengah-tengah masyarakat, dan ini berbahaya sebetulnya ya bagi kaum muslimin, karena ternyata kan yang influencernya sendiri kan dia adalah seorang muslim ya gitu ya, posisinya dia itu adalah seorang muslim gitu, dan itu tentu sangat berpengaruh gitu ya bagi para wanita atau bagi para muslimah, sangat berpengaruh. Itu juga gak punya anak gak apa-apa gitu kan, atau ada juga kan orang yang macam-macam lah alasannya ya gak punya anak itu, ada yang karena belum siap dari sisi finansial, ada yang overpopulasi gitu ya, ya seperti itulah gitu ya, ada yang takut kebebasanku terenggut gitu ya, kan pasti beda ya rasanya ketika kita belum punya anak kan, misalnya kayak Teh Caca atau Teh Ilmi sendiri setelah punya anak gitu ya, atau itu kan pasti super sibuk, lumayan dulu mah ngasih kita tuh cuma makan sendiri, sekarang mah misalkan kalau sudah menikah harus ngurusin suami, punya anak harus diurusin juga anak-anaknya, dikasih makan, itu kan Masya Allah ya, visi kita itu lelah sekali gitu. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, banyak pahala di sana, ya maka ya Allah itu akan memberikan pahalanya untuk kita. Gitu. Itu paling Teh Tami. Terima kasih Teh Ilmi, mundal pisan ya sama si ilmunya betul gitu ya kata Teh Ilmi. Suatu pemikiran seseorang itu tidak diambil secara tiba-tiba, tetapi itu mereka memiliki mindset yang melatar belakanginya gitu ya, betul kata Teh Ilmi tadi. Nah, gimana nih menurut teteh-teteh yang lain, apakah betul gitu yang tadi Teh Ilmi sampaikan
mungkin ada yang berbeda pendapat atau misalkan mau mengkonflikkan gitu fakta dari Teh Ilmi gitu. Mangga. Mau dari siapa? Teh Arin sepertinya ini mau mengeluarkan unek-unek nih. Mangga Teh. Oke, hai. Ya. Tadi yang disampaikan Teh Ilmi sama Caca tuh luar biasa ya, terharu sekali, terharu. Tapi di sini ingin karena kakak sendiri ada di ranah lingkungan yang memang berinteraksi dengan para perempuan gitu ya, para perempuan yang tadi bumil, busui, ibu mau lahiran gitu ya, ibu yang promil gitu kan ya, ibu KB gitu ya. Pokoknya hari-hariku dipenuhi dengan perempuan gitu kan, dikelilingi dengan oleh para perempuan gitu kan ya, sampai adik saya juga 3 perempuan gitu ya, kakak saya juga nambah 1 perempuan gitu kan ya, semua perempuan gitu. Nah, tadi betul kata Teh Ilmi yang influencer itu ya, yang influencer itu yang mana mereka punya punya sesuatu yang saya mah ingin child free gitu. Memang itu keinginan mereka gitu, pilihan mereka sebetulnya kan ya. Bukan hanya influencer itu saja gitu, tapi artis Indonesia sekalipun gitu kan ya, ada yang sudah memang berani untuk mengopinikan si child free ini gitu. Bahkan didukung oleh ibunya gitu kan ya. Berarti kan di sini jadi sebuah tanda tanya gitu kan ya, kenapa ibunya mendukung gitu kan ya. Seharusnya ibunya ini mengajarkan kepada anaknya ini gitu kan ya, untuk menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang benar gitulah ya. Tapi malah mendukung anaknya untuk tidak memiliki anak. Terus juga dia bilang, saya juga nggak mau nikah gitu, karena saya tidak mau terikat dengan sebuah ikatan. Dia juga nggak punya anak karena masih ada kok gitu anak-anak yang masih mau untuk diadopsi oleh saya. Dan kalau misalnya saya melahirkan, saya berarti menambah populasi manusia di dunia ini, katanya begitu. Nah, berarti kan ini kalau misalkan dilihat sepintas gitu, oh bener oge gitu kan ya. Kalau misalnya orang-orang yang umum misalkan ya, oh bener ogenya kalau misalnya saya melahirkan seorang anak gitu, populasi di dunia ini akan bertambah gitu, kerusakan di dunia ini akan semakin rusak lagi gitu kan ya. Sampai akhirnya ya tadi ibunya pun mendukung hal yang serupa dengan opini si anak ini gitu. Nah, yang ingin kakak utarakan tadi ya betul kata Teh Ilmi yang feminisme itu adalah sebuah gerakan yang mana gerakan mereka itu menyuarakan antara laki-laki dan perempuan itu sama, setara gitu. Jadi laki-laki, kalau misalnya tadi Teh Ilmi kan nyontohnya laki-laki warisnya 2, perempuan 1. Nah, itu tuh harus sama. Perempuan pun harus 2 warisnya. Kurban juga sama. Kenapa laki-laki harus 2 dombanya? Ya benar, 2 dombanya. Perempuan kenapa 1 gitu kan ya? Itu juga harus disamakan katanya gitu. Terus juga dari segi pekerjaan. Kenapa sih pekerjaan laki-laki itu kayak jabatan-jabatan tinggi gitu kan ya, itu harus dipegang oleh laki-laki gitu. Kenapa perempuan nggak bisa gitu? Nah, hal yang paling bisa tadi digarisbawahi dari Teh Ilmi itu yang tadi, tubuhku adalah otoritasku gitu. Dulu kakak waktu kuliah tuh belajar yang namanya bias gender. Di situ tuh betul-betul dipaparkan bahwa ya tadi gitu, tubuhku otoritasku gitu. Jadi ketika perempuan ini mau mengandung misalkan, itu harus diskusi dulu, harus lihat dulu kondisi si perempuan itu, apakah perempuan itu mau untuk mengandung atau tidak gitu. Kan kadang ada yang si suaminya itu, hayo atuh kita punya anak misalkan ya, kita promil misalkan, ada masih pengen sendiri gitu, atau misalkan ini karir nih udah mau memuncak sedikit lagi, kalau nanti saya punya anak karir saya hancur dong misalkan, atau kan riweuh gitu mungkin gitu kan ya. Atau misalkan kayak nanti misalkan ibunya sudah hamil. Nah, pas melahirkan kan itu ada proses kontraksi gitu kan ya, yang sudah melahirkan mungkin merasakan bagaimana nikmatnya kontraksi gitu kan ya. Itu kan kadang pasien tuh ada yang gini, lalaki mah teu ngarasakeun kumaha rasana mules cenah.
kan itu teh ya Allah gitu kan. Kalau misalkan dengan ikhlas mah ya Allah ini teh pahala yang luar biasa. Kalaupun misalkan saya tidak sukses dengan melahirkan seorang anak, saya meninggal, itu teh pahalanya seperti mati syahid gitu kan ya. Ini sampaikan ke ada si bapak mah menit tengah rasakeun kumaha ieu mules gitu kan ya. Sampaikan ke berontak. Mungkin itu ekspresi dari ekspresi sakitnya ya yang dirasakan gitu. Nah, itu. Terus ketika memilih kontrasepsi misalkan ya. Nah, di pelajaran bias gender itu dikatakan bahwa ketika seorang perempuan itu memilih alat kontrasepsi, itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kalau misalkan sok ibu mau kontrasepsi apa atau mau KB apa, ada suntik, ada pasang, ada kondom misalkan ya, punten. Nah, misalkan gitu kan ya, Bu, naon efek sampingna misalkan. Kalau suntik mah aya nu gendutan, aya kieu gitu. Kalau pasang kayak gini. Kalau kondom gini gitu. Terus misalkan kata istrinya teh, saya mah hoyong suntik weh gitu. Meh teu non namanya teh meh teu ngagendutan misalkan, atau misalkan da abi mah hoyong gendut jadinya pakai suntik misalkan. Tanpa sepengetahuan suami. Padahal gitu kan ya, ahsannya ketika itu didiskusikan dengan suami gitu kan ya. Karena kan harus enak dua-duanya ya. Maksud enak dua-duanya, di perempuannya juga enak, di laki-lakinya juga enak. Misalnya di istri enak, di suami enak gitu. Enak di sini maksudnya agar tahu gitu kan ya, seperti apa kondisi istri ketika dia ber-KB gitu. Terus juga bagaimana ketika kondisi si suami ketika si istrinya di KB gitu. Biar saling mengerti lah gitu kan. Kalau misalkan diskusi dulu mah nih, misalkan Pak kumaha lamun misalkan KB pasang aja lah gitu. Terus kata si bapaknya teh, kumaha mamah misalkan uyos dipasang gitu. Bapak mah nya hayu wae kumaha mamah. Nah, itu kan berarti terbuka ya si suaminya itu. Tapi kalau misalkan udah atuh tong dipasang, suntik weh dipasang masuk tara enakeun misalkan. Nah, itu kan salah satu bentuk diskriminasi laki-laki, diskriminasi suami ke istri. Di situ teh bilangnya teh diskriminasi istri teh dari hal tadi ketika dia berpendapat mengemukakan pendapat dalam alat kontrasepsi gitu. Nah, itu gitu. Jadi sebetulnya gitu ya, bias gender yang diajarkan oleh dosen saya gitu yang mudah-mudahan ilmunya barokah gitu kan ya, ketika diresapi lagi Masya Allah gitu kan ya, paingan gitu ya. Kalau misalkan ke yang lain tuh atuh cenah gaduh putra teh entos tong seueur-seueur teh gini kan, sok aya nu bilang kitunya tos tong seueur-seueur teh gaduh putra teh, atau misalkan nah ieu teh jarakna karek ge kamari ngalahirkeun ayeuna geus hamil deui misalkan kabeh atuh gitu kan. Kalau misalkan diskusi dengan suami mah kumaha gitu kan, misalnya ada interaksi gitu ya, ada interaksi komunikasi antara suami dan istri untuk tadi menyimpulkan sebuah tindakan antara suami dengan istri gitu. Tapi gitu kan, kalau misalkan di gender itu atau di kaum feminis itu tidak seperti itu. Nyata di tubuhku otoritasku. Nah, saya anu ngalamin, kenapa suami harus ikut-ikutan ngasih tahu atau misalkan ngasih pendapat gitu kan, saya yang punya tubuh ini gitu. Misalkan hayu atuh orang punya ade lagi buat si kakak, misalkan si kakak udah cukup umur 3 tahun. Kalau atuh pak karek dia 3 tahun itu meni asa capek keneh, karasa keneh, mulusna dan lain sebagainya gitu. Ya tadi gitu, orang-orang feminis mungkin akan bilang ya itu tadi haknya seorang perempuan gitu. Perempuan itu berhak untuk bersuara, perempuan itu berhak untuk mengemukakan pendapatnya gitu, keluh kesahnya. Jangan mau didiskriminasi oleh laki-laki gitu. Karena kan sekarang tuh banyak ya yang bisa yang seperti itulah gitu, dengan alasan ekonomi dan lain-lain gitu. Itu mungkin Teh Tami. Hatur nuhun Teh Adin yang orang yang berkecimpung di dunia perempuan gitu. Dan berkecimpung di dunia perempuannya itu perempuan yang banyak macamnya gitu, yang dari yang masih gadis ya Teh, terus ada yang sedang hamil, yang baru menikah, yang mau menikah, yang sudah punya anak 4 mungkin, yang banyak lah gitu ya, pasti gitu ya. Kalau seorang namanya bidan gitu ya, pasti kenal dengan semua kalangan perempuan gitu ya. Nah, ini kan tadi kan Teh Arin sama Teh Ilmi
sudah bahas gitu ya mengenai fakta yang tadi si influencer itu kenapa memilih child free gitu kan. Nah tadi kan ada yang kami dengar itu sama-sama mengaitkan dengan feminis gitu ta. Feminis. Apa itu feminis gitu kan ya. Nah, emang mungkin sebelumnya gitu kami juga belum pernah dengar ya apa itu feminisme atau feminis. Yang pernah kami dengar itu hanya kata-kata feminim gini kan. Ih, anaknya meni feminim. Nah, itu menggeningan si anaknya tomboy gitu. Ini mah anaknya feminim. Nah, itu kan hanya sebatas tahu itu. Oh ya mungkin feminim itu ya sangat wanita sekali gitu. Nah tadi kan kata Teh Ilmi sama Teh Arin mah ada kata feminisme gitu ya, atau feminis. Nah itu kan mungkin banyak juga misalkan dari teman-teman kita nih di Yung Ngaji Garut itu yang nggak tahu gitu. Kenapa misalkan ada paham feminisme gitu, ada paham yang mengusung kesetaraan gender ini gimana gitu. Mangga Teh. Gimana, ada yang mau menjelaskan feminisme itu apa, sejarah feminisme, atau mengapa gitu si ide ini tuh muncul? Kita mulai dari siapa dulu ini? Iya. Nah ini udah ada nih Teh Fatimah, Teh Ersa, Teh Asma, coba Teh Abel juga belum bersuara yuk. Ayo siapa dulu yang mau bersuara? Teh Abel kayaknya. Teh Abel mau? Ini mau bahas tentang sejarah feminisme ya kayaknya. Belum terlalu dalam ya, cuma garis besarnya aja. Iya. Iya. Bentar. Ya, mangga Teh. Gimana Tam? Ya, mangga silakan. Bahas tentang kenapa? Ya, feminisme ini kenapa gitu ada. muncul si feminisme itu gitu, sejarah muncul ide feminisme gitu yang melatar belakangi adanya ide child free gitu. Kalau dulu Teh pernah baca ya bukunya Ustadz Felix Yao yang tentang wanita berkarir surga kalau nggak salah ya. Di situ di awalnya dibahas dulu tentang fitrah seorang perempuan gitu ya. Ini yang Tata inget ya karena bukunya itu udah lama dan belum ditengok lagi gitu. Jadi si gerakan feminisme ini teh munculnya pasti dari non muslim ya gitu, dari pemikiran barat, mereka yang merasa ini nanti dilengkapin ya sama yang suka rajin baca buku ya, bisa dari Kak Karin, bisa dari Teh Yomi dan lain-lain. Ini mah yang Teteh tangkap gitu. Jadi dulu itu kaum perempuan itu tertindas gitu ketika sebelum Islam datang gitu ya, yang Teteh ingetnya gitu. Jadi perempuan itu benar-benar seperti sebuah komoditas gitu, diperlakukan seenaknya gitu ya, seperti barang aja gitu, layaknya barang gitu ya. Seorang laki-laki itu dulu sebelum Islam datang itu dia bisa gonta-ganti, bisa tukeran istri. Jadi misalkan ada suami istri si A B, terus si A ini, si suami ini punya teman gitu ya. Nah si temannya itu punya istri. Nah istri temennya itu lebih cantik misalkan Teh ya, bisa ditukar dulu gitu, tukeran gitu ya, tukeran istri dulu gitu. Dan itu Teh hal yang biasa gitu. Coba kalau kita bayangin sekarang ya, cik kita tukeran gitu ya, tukeran istri gitu kan, itu bener-bener sesuatu yang gak masuk akal gitu. Nah tapi dulu itu memang perempuan itu hanya seperti barang komoditas gitu, gak ada artinya gitu ya. Jadi benar-benar tidak dimuliakan gitu, seperti Islam memuliakan seorang perempuan ya gitu. Nah jadi dulu itu muncul adanya ketidaksukaan gitu terhadap kondisi perempuan di masa itu gitu. Nah jadi si kaum feminisme ini menginginkan perempuan itu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik gitu, memiliki kehidupan yang lebih baik, dia itu eksistensinya ada gitu di muka bumi. Nah cuma berbeda gitu dengan sudut pandang Islam. Kalau feminisme mah
dia teh mempunyai kebebasan gitu. Perempuan teh kan ya seperti yang tadi Teh Ilmi dan Kakak Arin sampaikan gitu ya, perempuan itu ingin setara gitu dengan laki-laki. Kalau misalkan laki-laki bisa kerja di pertambangan gitu ya, misalkan kita juga perempuan bisa nih gitu kayak gitu ya, kita juga kuat gitu. Nah, padahal kan itu bertentangan dengan fitrah gitu ya, bertentangan dengan fitrah kita sebagai perempuan. Secara fisik pun beda gitu ya, laki-laki memang kuat gitu dan perempuan memang diciptakan lemah gitu ya. Kalaupun memang dipaksakan perempuan misalkan menjadi pimpinan direksi gitu ya di suatu perusahaan mana gitu ya, dengan kondisinya dia sudah menikah punya anak, itu pasti dia akan lebih stres, lebih tertekan dibanding laki-laki gitu. Jadi secara fisik pun tidak kuat gitu, dan secara emosional juga beda deh, laki-laki lebih ke logika gitu, makanya mereka cocok untuk bekerja bekerja di ranah publik yang memerlukan pertimbangan dan pertimbangan, analisis dan semacamnya gitu ya. Kalau perempuan kan fitrahnya, kalau yang Teteh lihat gitu ya, fitrahnya perempuan itu kan menjadi ummu warobatul baik. Kalau misalkan mau bermanfaat di luar rumahnya itu menjadi guru gitu ya, atau menjadi tenaga kesehatan, seperti itulah gitu. Nah, sehingga si orang feminisme ini dia itu ingin menyatakan eksistensinya gitu, bahwa perempuan itu setara gitu dengan laki-laki gitu. Nah, munculnya child, dan kenapa bisa ada istilah munculnya child free ini juga tentu tidak lepas dari pemikiran mereka tentang feminisme gitu ya. Jadi karena mereka itu merasa bebas gitu, merasa berhak gitu ya terhadap dirinya, makanya itu bisa membawa ke pemikiran untuk mereka nggak mau punya anak gitu ya, child free gitu, bisa nggak mau punya anak kandung, nggak mau punya anak tiri, nggak mau punya anak angkat gitu ya. Jadi emang ingin bahagia aja gitu berdua sama suaminya, misalkan kayak gitu ya. Nah, child free ini yang sekarang lagi booming ini justru kan bahaya gitu ya, bahaya banget gitu untuk kita negara yang latah kalau menurut saya ya. Kalau misalkan child free ini kan di Eropa atau di Jepang, bahkan di Korea gitu ya, kan udah terjadi gitu ya, udah biasa gitu di sana. Makanya kan kayak Jepang juga ya gitu, bahkan mereka kan krisis sumber daya manusia ya, karena pemuda-pemudanya banyak yang nggak mau punya anak gitu. Nah, bahayanya di Indonesia yang kita ini banyak negeri muslim terbesar gitu di dunia, ketika ada seorang influencer yang dia itu membawa suatu argumentasi yang nyeleneh gitu ya, itu teh kebanyakan kan netizen di kita teh latah gitu ya kalau yang belum terpahami dengan Islam secara kafah gitu. Nah, ini yang harus disorotin gitu. Ini yang bahayanya, karena bisa jadi ini justru malah dianggapnya keren gitu ya, kekinian banget gitu kan ya, hidup berdua gitu, romantis gitu ya, sampai kakek nenek gitu, enggak direpotin sama anak gitu ya, enggak enggak badan jadi melar gitu karena melahirkan dan segala macam gitu. Jadi emang child free ini emang berkesinambungan dengan si feminisme tadi, kalau menurut Teteh gitu, nggak lepas dari feminisme, karena si child free ini teh hasil dari keinginan seorang feminis itu untuk bebas gitu, bebas terhadap hak tubuhnya yang tadi Kakak Arin bilang juga gitu ya, nggak mau gendut, terus nggak mau mengalami nggak mau mengalami kesakitan atau kerepotan dan sebagainya gitu mungkin ya Tam. Ya, Teh Abel atur nuhun ilmunya ya gitu mengenai sejarah feminisme gitu. Mungkin dari sini ada teteh-teteh yang mungkin bacanya lebih banyak lagi gitu dari Teh Abel, atau lebih luas lagi gitu ya, menjelaskan atau wawasannya gitu, berbagi wawasannya mengenai sejarah feminisme gitu ya. Mangga gitu. Nah, ada di sini ada Teh Caca, terus ada Teh Ersa nih yang belum bersuara sama Teh Asma. Yuk bersuara yuk, Teh Ersa sama Teh Asma. Keluarkan pendapat kalian muslimah. Kemana ya? Asa keren gitu ya Tam ya, feminisme kalau untuk anak milenial sekarang tuh gitu, gitu.
feminisme gitu, berarti saya termasuk wanita-wanita feminim gitu. Iya, iya tadi kan apa namanya, yang seorang influencer yang mulanya gitu ya, yang sekarang lagi viral yang menggaungkan atau mengopinikan child free itu ternyata gitu ya, pas kami lihat gitu karena tidak tahu ya sebenarnya, jadi kami tuh kepo gitunya lihat IG-nya, oh ternyata di IG-nya juga pas lihat bionya feminisme, oh berarti memang betul gitu ya. Jadi si ide-ide yang opini child free itu ya memang dia itu si influencer ini tuh dilatar belakangi karena dia itu memiliki paham feminisme gitu ya. Berarti benar ya yang tadi kita obrolin bahwa si child free ini memang berawalnya dari paham feminisme gitu. Ya, sekilas gitu lihat gitu ya, nengok IG-nya ternyata memang benar bahwa si influencer ini tuh orang-orang yang memiliki paham feminisme gitu. Terus tadi juga kan kata Teh Abel sudah dijelaskan ya bahwa sejarah kaum feminisme itu mulanya itu karena adanya penindasan dan diskriminasi kaum wanita gitu di Eropa gitu atau di Barat gitu ya. Makanya gitu lahir muncul ide feminisme karena perempuan itu mempunyai dendam gitu ya, karena didiskriminasi gitu itu di dunia Barat. Berbeda kan gitu ya dengan di dunia Islam gitu. Berbeda dengan Islam bahwa Islam itu sangat memuliakan wanita. Jadi tidak ada kata dendam gitu dalam Islam. Wanita dendam gitu pada laki-laki karena laki-laki misalkan bisa jadi imam gitu ya, perempuan juga bisa jadi imam gitu, tetapi ya dengan sesama perempuan. Tetapi misalkan di Islam itu tidak ada yang namanya dendam kepada laki-laki bahwa sudah merasa didiskriminasi gitu kan. Tadi kan kalau sejarah feminisme itu kan munculnya dari dendam karena ditindas dan didiskriminasi. Nah itu dari Barat gitu. Berbeda kan dengan Islam. Islam itu sangat memuliakan wanita gitu. Nah, gimana nih menurut Teteh pandangan Islam gitu atau pandangan Islam mengenai kalau disandingkan dengan feminisme ini gitu. Gimana tuh? Pasti kan si feminisme itu bohong misalkan bahwa kan feminisme itu kebebasan gitu ya, bebas gitu, saya tubuhku otoritasku gitu, sedangkan Islam itu menjaga wanita dengan hijabnya, misalkan menjaga wanita agar tidak misalkan keluar rumah sembarangan atau bagaimana. Nah itu pasti kan akan bertentangan sekali lah gitu dengan Islam feminisme itu. Nah ini bagaimana menurut Teteh antara Islam dan feminisme? Boleh di unmute yang mau menyuarakan pendapatnya. Islam dan feminisme. Oh boleh, enggak Teh. Ya. Islam dan feminisme ya tadi sepertinya sudah jelas ya dari suaranya ada? Kurang jelas Teh. Nah ini ada. Sekarang jelas nggak? Ya jelas. Sedikit. Oh sedikit. Sekarang masih sedikit. Enggak? Iya. Masih kecil. Coba Teh. Padahal sudah nggak pakai headset ini. Ya udah Teh. Udah? Udah. Udah Teh. Oh, udah. Iya. Udah. Ya, tadi ya jelas ya, Masya Allah dari Teh Abel tentang sejarah feminisme gitu ya. Ya, terkait dengan Islam gitu ya dan feminisme atau feminisme, bagaimana sebetulnya Islam memandang tentang feminisme gitu ya. Berarti di sini sudah sebetulnya ya jelas ya bahwa tidak ada diskriminasi gitu ya sebetulnya kalau di dalam Islam itu terhadap wanita gitu ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu kan memang menciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Fisik laki-laki dan perempuan fisik laki-laki dan perempuan itu ternyata Allah menciptakannya itu ya berbeda gitu ya. Misalnya Allah menganugerahkan kepada perempuan itu
apa namanya ya, rahim misalnya gitu ya, terus kemudian perempuan itu di dalam apa namanya 1 bulannya itu gitu ya ada menstruasi gitu ya. Eh, nah seperti itu, kemudian wanita itu lemah lembut, dan ketika seorang perempuan juga misalnya sedang sedang ada halangan, apakah itu ketika habis melahirkan gitu ya, nifas, kemudian juga sedang haid misalnya. Nah maka memang ada aturan-aturan gitu kan yang Allah berikan kepada manusia gitu ya, baik kepada laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi ada Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya, dengan misalnya dengan adanya perbedaan-perbedaan gitu ya, seperti itu. Misalnya kalau perempuan itu kan lebih lemah lembut gitu ya, kemudian kalau laki-laki itu kan lebih mengedepankan akalnya dibandingkan perasaannya gitu ya, berbeda dengan perempuan gitu. Nah sebetulnya kalau kita berbicara feminisme itu kan tadi gitu ya, lahirnya itu bukan dari Islam gitu ya, tapi dari mana? Ya dari Barat gitu ya, dari orang-orang yang memiliki ya pemikiran yang bebas gitu ya, dimana kan tadi ya, lahirnya feminisme itu kan karena memang lahir dari dari ketertindasan gitu ya para perempuan, sehingga gitu ya akhirnya para perempuan itu, atau ada perempuan gitu kan yang menginginkan bahwa kami nggak bisa nih gitu ya selalu dinomorduakan dengan laki-laki gitu ya, kami ini harus juga sama, setara dong dengan mereka gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kan yang menjadi dasar gitu ya, yang menjadi dasar mereka dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan itu kan ternyata adalah ya landasannya adalah sekulerisme gitu ya, pemisahan agama dengan kehidupan gitu. Jadi sebenarnya feminisme ini ya itu adalah masalah orang-orang Barat saja sebetulnya gitu. Kenapa? Karena di dalam Islam itu mah nggak ada feminisme gitu ya. Jadi sebetulnya itu adalah ya masalah mereka gitu kan sebenarnya gitu kan. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya feminisme, tidak ada yang namanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan manusia, dan juga Allah telah memberikan memberikan ya potensi-potensi gitu ya, yang memberikan potensi kepada laki-laki dan perempuan yang itu ternyata berbeda gitu. Dan Islam juga mempunyai mempunyai solusi-solusinya gitu kan, seperti itu. Nah, yang dimana Islam itu kan sangat memuliakan yang namanya perempuan gitu ya, beda dengan tadi ya feminisme gitu ya, akhirnya bahwa seperti tadi, my body my authority gitu ya, tubuhku otoritasku, akhirnya dia bebas untuk melakukan apapun, apakah aku mau punya anak ataukah tidak gitu ya, itu terserah aku gitu kan. Jadi yang ada adalah tadi paham kebebasan itu sendiri gitu ya, yang kebebasan ini ya maksudnya kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu ya, kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu kan, yang tidak ada aturan sama sekali gitu ya, berbeda dengan Islam gitu ya, bahwa Allah telah menitipkan tubuh gitu ya, ini Teh Ilmi, ini Kakak Arin, ini Teh Tami gitu ya, seperti itu. Nah tapi kan Allah itu mengaturnya gitu ya, Allah memberikan aturannya kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan feminisme ataupun pandangan Islam terhadap feminisme, jelas bahwa feminisme itu bertentangan dengan Islam. Karena kenapa? Karena feminisme itu tidak lahir dari pemikiran-pemikiran Islam gitu. Ya, dan tentu itu harus ditolak ya gitu ya. Adanya ya feminisme tersebut gitu ya, adanya gerakan-gerakan kebebasan yang menginginkan kesejahteraan antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Karena jelas ya tadi kalau di dalam Islam itu Allah telah menciptakan manusia, kemudian misalnya Allah telah memberikan juga naluri ya di dalam diri manusia itu, atau gorizah gitu ya. Nah salah satu gorizahnya itu kan adalah gorizatun nau gitu, yaitu naluri untuk melestarikan keturunan. Nah untuk bisa lestari keturunan ini, kalau di dalam Islam itu kan adalah dengan jalan pernikahan gitu ya, dengan jalan pernikahan, kemudian nanti ada hubungan gitu ya, ada hubungan jinsi ya gitu ya, ada interaksi jinsi atau hubungan jinsi antara laki-laki dengan perempuan yang akhirnya itu bisa menghasilkan anak begitu kan ya. Nah jadi itu tuh sesuatu yang fitrah gitu ya, bahwa ya tujuan misalkan orang dari menikah tuh apa? Ya pengen punya anak gitu ya, seperti itu. Jadi intinya kembali lagi, kayak misalkan orang tadi, kayak misalkan ada artis yang
daripada punya anak mending apa, ngadopsi aja gitu ya. Ataupun misalnya daripada nikah riweuh harus menafkahi dan lain semacamnya, mending apa ya, mending beli aja jajan gitu ya, tetap hidup satu rumah tapi tidak diikat dengan dengan ikatan pernikahan misalnya seperti itu kan adalah cara pandang atau ya cara pandang gitu kan, atau mindset yang dimiliki oleh orang yang itu cara pandangnya itu bukan dari Islam gitu ya, tapi dari ya ideologi yang lain gitu ya, cara pandang Barat seperti itu gitu kan. Yang penting misal ya suka ada kayak gini kan, yang penting misalkan enak tapi nggak punya anak gitu kan, ya kan kebayangnya punya anak harus diurus gitu ya, harus diurus, harus dididik apalagi gitu ya. Kalau dalam Islam kan begitu ya, kita punya anak itu tidak tidak cukup dengan diurus saja, dikasih makan saja, dikasih baju gitu ya, dimandiin, akan tetapi apa, harus dididik gitu ya. Itu kan makanya di situ ya peran gitu ya, peran seorang ibu di dalam Islam gitu ya. Jadi di sini jelas ya bahwa ya feminis itu bukan lahir dari rahim Islam gitu ya. Jadi bertentangan gitu ya antara Islam dengan feminisme ini. Maka ya tentu ya jauhkanlah gitu ya dari kita gitu ya, kaum muslimin atau muslimah gitu ya, terkait dengan ide feminis ini begitu ya. Gitu Teh Tami. Ya, terima kasih Teh Ilmi. Iya. Sangat jelas gitu ya, betul gitu ya, bahwa Islam menolak feminisme karena misalkan ide-idenya itu hanya tentang kebebasan gitu ya. Nah gimana nih, sepertinya Teteh Harin mau menyuarakan lagi pendapatnya karena sudah buka mic. Mangga Teh, saya sudah tunggu dari tadi. Ini kayak nge-like Teh Harin. Ya. Ya. Ada ya. Ya, jadi apa sih tadi pertanyaannya, apakah feminis ini bisa disandingkan dengan Islam gitu? Bagaimana Islam ya? Bagaimana Islam melindungi perempuan gitu kan dibandingkan dengan feminis? Kalau misalkan tadi yang kata Teh Abel bilang ya, dari sejarahnya saja gitu ya, bahwasanya feminis ini lahir dari kalau kata Teh Ilmi, feminisnya tidak lahir dari rahim Islam, betul sekali. Terus ditambahkan juga tadi dari Teh Abel bahwa feminis ini lahir karena adanya ketertindasan perempuan oleh para lelaki gitu kan ya. Dan kalau misalkan kita flashback di bulan Maret gitu ya, tanggal 8 Maret itu adalah hari feminis gitu, hari jadi feminis gitu, hari jadi feminis yang ke 110 kalau nggak salah, 8 Maret 2021 kemarin itu adalah hari jadinya feminis, di mana sebetulnya asal muasal feminis itu gitu, kenapa feminis ini bisa ada gitu kan ya, atau misalnya feminis ini bisa muncul itu karena adanya sekelompok wanita yang memang mereka itu tidak tahan dengan ketertindasannya oleh para lelaki gitu, dimana gerakan feminis ini gitu bukan hanya freedom dengan tadi ya tubuhku otoritasku, tidak hanya itu saja gitu, melainkan tadi dari hak bersuara, dari hak bekerja, dari hak bekerja, terus juga hak dia untuk masuk ke dalam parlemen, masuk ke dalam pemerintahan gitu kan ya. Perempuan itu berhak sama seperti laki-laki gitu. Laki-laki bisa memimpin negara, perempuan juga bisa gitu. Makanya di IWD itu, di International Women's Day yang diperingati yang ke-110 itu, tujuan mereka gitu kan ya, tujuan mereka itu adalah menjadikan dunia ini 50-50 gitu. Jadi kalaulah misalkan di dunia ini ada ada 154 negara gitu, berarti setengahnya itu akan dipimpin oleh perempuan gitu. Jadi bukan hanya feminisme itu beropini tadi ya, yang tadi, my body is my authority gitu kan ya, tapi pendapat, malah tadi mereka itu punya visi untuk nanti nih gitu kan ya, dunia ini akan 50-50 gitu, perempuan itu bisa untuk memimpin negara gitu, dan itu setengahnya dari negara yang ada di dunia gitu. Kalau misalkan tadi ada 107 negara
di dunia 50 gitu. Dan apakah gitu kan ya adanya opini ini itu sebagai titik tolak kemudian persoalan-persoalan perempuan ini selesai gitu, karena ternyata dengan digencarkannya gitu ya opini-opini feminisme gitu kan ya yang ada hari ini, apakah perempuan itu semakin sejahtera gitu kan ya, apakah perempuan itu semakin mulia? Kan tidak gitu, dengan adanya misalkan undang-undang PKS gitu kan ya, apakah perempuan itu misalkan pelecehan terhadap perempuan itu semakin menurun angkanya? Kan tidak, ternyata semakin meningkat dan semakin banyak gitu. Berarti di sini gitu kan ya, opini-opini atau visi-visi yang digaungkan oleh orang-orang feminisme ini bukan menjadikan permasalahan perempuan ini selesai gitu, tapi malah menambah persoalan menambah persoalan pada perempuan gitu. Dan mereka gitu kan ya di awal tahun 2020 itu mereka ini ingin untuk mencapai kesetaraan yang tadi 50-50 itu gitu ya, mereka butuh waktu selama 100 tahun. Bayangkan 100 tahun mereka membutuhkan waktu untuk menjadikan dunia ini 50-50 gitu. Dan menurut mereka gitu kan ya, untuk mencapai kesetaraan kepala negara itu butuh 130 tahun. Berarti dengan rentang waktu yang lama tadi gitu kan ya, sebetulnya gitu kan ya, feminis ini tidak bisa diperjuangkan lagi gitu. Tidak bisa diambil lagi gitu kan feminisme oleh perempuan-perempuan ada di dunia. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat hari ini, nggak ada yang selesai gitu persoalan perempuan ini gitu, malah semakin bertambah. Adanya tadi undang-undang PKS misalkan ya, apakah tadi pelecehan terhadap perempuan menurun? Apakah diskriminasi terhadap anak-anak juga angka-angkanya semakin menurun? Kan enggak, semakin tinggi gitu. Maka tadi gitu tidak pernah gitu selesai masalah perempuan ini ketika gitu kita menggantungkan kepada kesetaraan gender ini gitu. Dan kalaulah misalkan tadi apakah feminisme ini bisa dikaitkan dengan Islam? Ya tidak bisa, karena bagaimana Islam melindungi perempuan dengan bagaimana feminisme ini mentreat perempuan ini sangat jauh berbeda. Ketika misalkan perempuan ini harus sama dengan laki-laki, ketika mereka kan ada ya kalau di daerah ada binaan kakak tuh daerah tahu Legong nggak, Leles masuk deh itu teh di sana gitu kan ya, kan di sana tuh ada pabrik batu bata. Nah, anu manggul batu bata itu teh ibu-ibu. Apakah di situ kesetaraan gender sudah mensukseskan persoalan perekonomian pada perempuan? Gitu kan ya, kan tidak gitu, tidak terselesaikan gitu, malah semakin mempersulit perempuan gitu, yang mana fitrahnya perempuan itu angkat beban misalkan kayak ngangkat galon ya kanu dispenser, kan kita minta tolong laki-laki, tolong dong angkatin misalkan ya. Kalaulah misalkan ada perempuan yang strong misalkan ya, iya mah karena nggak ada daripada nggak minum nanya bisa dia oge gitu kan. Kalau misalnya tadi kata Teh Abe, laki-laki itu lebih ke logika, perempuan itu lebih ke perasaan, memang betul gitu. Akhirnya misalkan merasakan beban mengangkat batu bata sabaraha pun itu kan berat gitu. Apalagi untuk fisiknya itu tidak baik gitu. Makanya gitu ya, kalau misalkan tadi kembali lagi pada Islam, prinsip-prinsip Islam untuk menjamin hak-hak perempuan itu, visi besar dalam Islam itu yang mana itu tadi dibebankan kepada negara gitu. Jadi memang negara yang melindungi perempuan gitu. Dan prinsip pentingnya gitu, bagaimana titah Allah ini gitu ya terkait hak dan hak dasar perempuan. Makanya di sini ada kaidah yang mana al aslu fil mar'ah annaha ummu warobatul bait wahia iradun mataun wajibu ayuson. Dimana kalau di sini hukum konstitusinya gitu seperti itu gitu. Makanya asal muasal perempuan itu menurut ketetapan Allah adalah seorang umun, seorang ibu gitu ya, seorang manajer rumah tangga gitu.
Dan tadi umun warobatul bait wahia irdun mataun, dan dia adalah benda yang berharga. Makanya kenapa kita harus menutup aurat gitu? Karena aurat kita ini berharga, dan perempuan ini adalah benda berharga, irdun mataun gitu. Terus juga kayak yang namanya orang benda berharga itu pasti bisa dapat memanfaatkan orang lain gitu ya, bisa menebar manfaat gitu. Nah, dan harus dimiliki oleh seseorang dan wajib untuk dilindungi gitu ya ketika kita punya benda berharga. Kebayang ketika misalkan benda berharga itu misalkan kayak cincin misalkan. Cincin itu teh punya siapa? Punya kakak misalkan. Ini teh benda berharga kakak gitu, dimiliki oleh kakak. Dilindungi sama kakak teh, nggak mau sampai si cincin ini teh dicopet misalkan. Nah, begitu juga dengan perempuan itu harus dimiliki gitu. Misalkan kayak anak perempuan itu milik siapa? Milik ayahnya. Dan pasti ayahnya akan melindungi anak perempuannya gitu. Sampai pada saatnya gitu ya, ada si anak perempuan ini akan terbebas kewajiban ayahnya ketika si anak perempuan ini dinikahi oleh seorang laki-laki yang solih gitu. Nah, makanya di sini gitu ya, semua hak ibu gitu, semua hak perempuan ini akan terpenuhi dalam segala aspek gitu. Tadi aspek pendidikan, perempuan itu boleh kok sekolah tinggi-tinggi gitu. Banyak kok ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya, para muslimah yang mereka itu bergelar doktor, profesor, banyak gitu kan ya. Kesehatan gitu, jangan sampai gitu para ibu itu mereka mengidap anemia misalkan ya, karena mereka kurang gizi. Ibu-ibu hamil yang mengidap anemia karena mereka kurang gizi. Jangan sampai seperti itu. Kalau di daerah tuh banyak yang seperti itu, sampai kan Kak, banyak kasus gitu. Atau misalkan dibebani dengan pekerjaan yang berat, tadi manggul-manggul batu bata misalkan, itu bukan fitrahnya perempuan gitu. Makanya tadi gitu, tidak dibebani oleh pekerjaan yang berat gitu, yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Makanya tadi Islam tidak menempatkan perempuan pada posisi politik yang tinggi dalam sebuah negara. Kalau misalkan perempuan boleh nggak masuk ke jadi ahli politik, mah nggak, silahkan gitu. Kayak Ustazah Fika Komara, beliau itu kan politikus muslimah gitu kan ya, makanya banyak sekali buku yang dibuat oleh beliau yang menyangkut kepada perpolitikan gitu, kayak Muslimah Negarawan kayak gitu kan. Itu boleh, perempuan tuh silahkan untuk berpolitik gitu, tapi tadi Islam tidak menempatkan gitu posisi politik tertinggi kepada perempuan. Karena apa? Ya tadi betul kata Teh Abel gitu, ketika misalkan perempuan jadi ketua direksi gitu, harus rapat sini, harus mengambil keputusan. Nah, biasanya mengambil keputusan itu hal yang sulit gitu untuk perempuan, berbeda dengan hal untuk laki-laki gitu ya. Misalkan ini bagaimana pertimbangan dan lain sebagainya, pasti laki-laki itu dengan logikanya dia bisa cepat dan tanggap mengambil keputusan gitu. Makanya tadi gitu, kembali lagi kepada perspektif al-aslu fil mar'ah, itu umun gitu. Asal muasalnya perempuan itu adalah ibu gitu, umun, dan irdun, barang berharga. Kalau irdun ini ada di dalam Islam, pasti barang berharga ini akan dijaga. Tapi kalau misalkan irdun atau barang berharga ini ada di era kapitalis, itu pasti barang yang berharga ini harus dijual karena mempunyai manfaat. Makanya ada istilah gini, jangan kamu tinggalkan perempuan itu di rumahmu gitu kan ya, karena perempuan itu harus berdaya. Kalau meninggalkan perempuan di rumah sama saja seperti meninggalkan uang di atas meja. Sampai segitunya gitu. Karena perempuan ini sangat berharga gitu, sangat banyak manfaatnya perempuan ini. Makanya kenapa banyak sekarang tenaga kerja atau lowongan-lowongan kerja itu menyerap tenaga kerja perempuan, karena yang pertama, perempuan itu digaji murah aja, diterima aja gitu, nyasok kan penting mah digaji. Yang kedua, pekerjaan perempuan itu rapih dibandingkan dengan laki-laki gitu. Makanya ya tadi gitu, harus bersyukur kita berada di dalam lingkungan yang memang melindungi fitrah kita, melindungi hak-hak kita sebagai perempuan gitu. Makanya tadi betul kata Teh Ilmi, harus ada negara yang bisa melindungi perempuan gitu. Tidak hanya perempuan saja, perempuan sendiri saja yang mau melindungi hak-haknya sendiri gitu. Seperti itu Teh Tami. Ini panjang teuingnya. Arin nggak apa-apa panjang juga, dan memang itu tuh isinya daging semua gitu kan.
Mata ya sayuran nggak bisa dicerna, bisanya insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan netizen-netizen yang sudah mendengarkan di bincang-bincang muslimah ini teh pasti bakalan ngartos ku kakak Arin mah. Mantap. Ya betul gitu ya kakak Arin tadi bahwa ya visi misi feminisme itu ya tidak lain ingin berkedudukan politik gitu, di politik itu sama dengan laki-laki gitu ya. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai bahwa apa ya, jadi feminisme, perempuan dalam pandangan feminisme juga perempuan dalam hasanah Islam gitu kan ya, berbeda gitu ya. Kalau misalkan di feminisme itu perempuan itu bebas bertindak sepuas-puasnya gitu ya, sedangkan di dalam Islam itu perempuan itu dilindungi dan apa ya, tadi kata ada seperti cincin yang dilindungi dan sangat berharga gitu di dalam Islam. Nah, masalahnya gini teh, kan tadi gitu seorang influencer tadi itu kan mengopinikan child free gitu ya, tidak punya anak gitu ya. Nah ini kan pasti otomatis akan apa ya, si opini itu tuh bakal nyebar gitu ya ke muslimah yang lain gitu, ke muslim lainnya yang lain, dan ya mungkin tidak sedikit yang misalkan terpengaruh gitu ya si pemahaman, oh iya ya misalkan dia sudah mengopinikan bahwa tidak punya anak itu tidak apa-apa gitu, bebas gitu ya. Nah ini gimana nih teh sikap kita nih sebagai muslimah gitu menghadapi orang yang terkena arus ini ya, pemikiran feminisme ini, salah satunya adalah child free gitu. Gimana nih teh sikap kita gitu? Dengerin Ladies Talk tiap Sabtu malam. Biar nggak terjerumus arus feminisme gitu. Iya bener kan kita sekarang lagi bahas child free kan. Nah terus misalkan ada orang yang oh iya kita harus child free, itu ternyata biasa aja ya, dia bisa ngomong gampang banget gitu ya tentang child free. Makanya yuk dengerin gitu, simak baik-baik gitu. Karena kalau misalkan ya tadi gitu, apalagi netizen Indonesia ya, netizen plus 62 tuh udah majulin gitu ya, nggak disaring dulu opini teh gitu, main di hantam aja gitu kan ya. Ya tadi gitu, perlu filter sebenarnya ya ketika kita bersosmed teh. Karena walaupun misalkan ketika kita bersosmed tidak pakai filter, ya udah masuk aja gitu kan ya. Oh nyanya enak nggak punya anak gitu kan ya, teriwu dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ada dampak lain selain itu gitu. Dan ya tadi kalau netizen Indonesia mah ketika ada yang booming ya ikut gitu kan ya. Bisa jadi nantinya seperti ini opininya LGBT kan, awal-awal netizen Indonesia gininya oh LGBT gitu kan ya, mentolak LGBT dan lain sebagainya. Tapi udah kabina kan ya udah biasa we lihat laki-laki yang rada lekong saeutik ge udah ya udah biasa we gitu nya. Ari dulu mah niat bencong gitu ya, kakak pribadinya ningali bencong teh sieun gitu karena udah mah geuleuh. Aduh pokoknya soalnya pernah punya momen dimana kakak teh udah ku bencong gitu, jadi ketika lihat bencong teh ketakutan luar biasa gitu. Jadi nanti pokoknya nggak suka lah dengan hal-hal seperti itu. Tapi sekarang gitu kan ya, orang tuh sudah maklum gitu, orang tuh sudah biasa ketika misalkan lihat temennya berdandan seperti laki-laki, udah biasa gitu, udah si eta mah karena nyeri hati ku si itu jadi gitu kan. Nah si child free juga sama gitu. Ini tuh akan menjadi momen dimana child free akan biasa, dan para perempuan ini akan menyuarakan bahwa dirinya perih ngalahirkeun teh gitu kan, riweuh punya anak teh gitu. Nah untuk memfilter itu semua makanya hayu ngaji di Ngaji Garut. Terus ini Tam, boleh nggak sharing? Iya boleh teman. Bersuara lagi nih teman. Ya baru on cam ya, ini pada bobo alhamdulillah. Nah dulu teh pas kapan ya, pas baru lulus kuliah tahun 2015-an punya teman. Nah kebetulan dia teh agnostik gitu ya, nggak jadi percaya adanya Tuhan, tapi nggak percaya adanya agama gitulah pokoknya ya. Nah dia juga punya pandangan kalau anak itu menjadi beban untuk orang tua. Mungkin kalau sekarang mah mungkin dia bakal jadinya child free ya, cuma dulu mah kan belum ada istilah itu ya, belum rame mungkin. Nah jadi si temen Abel teh
dulu teh punya beranggapan kayak gitu. Jadi bilangnya teh kayak gini, aku mah nggak tahu nanti kayaknya aku mah nggak mau punya anak, katanya teh gitu. Kenapa kata bete gitu ya? Soalnya aku mah ngelihat apa sih anak tuh cuma jadi anak itu dilahirkan itu teh untuk jadi dia teh akan terbebani gitu sama orang tua. Kebayang nggak? Jadi kalau dalam Islam kan anak itu anak yang soleh yang mendoakan orang tua itu kan akan menjadi syafaat gitu ya di yaumil akhir nanti tuh gitu. Terus kita teh sebagai orang tua kan berharap anak kita teh memberikan mahkota gitu ya atas hafalan suratnya gitu ya segala macam gitu. Nah dia teh sudut pandangnya melihat bahwa berarti anak itu dari lahir itu udah terbebani gitu dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah mungkin ini juga bisa jadi salah satu orang-orang yang berpikiran child free teh nggak mau punya anak karena ada teman abang kayak gitu ya. Nah ini teh harus diluruskan juga gitu ya kita sebagai seorang muslimah gitu, apalagi seorang ibu gitu ya. Kalau misalkan anak itu kan nggak jadi beban ya, setuju nggak? Masa sih dari baru lahir gitu bisa dikatakan dia tuh beban gitu, membebani orang dia tuh jadi beban gitu ya. Nah itu tuh kan salah gitu ya, karena anak itu kan dia teh sama kita dirawat gitu ya, dididik dengan ilmu tauhid supaya dia teh memang menjadi orang yang orang yang harum gitu di muka bumi. Itu teh kan semata-mata bukan hanya untuk investasi kita gitu ya, tapi kan itu teh bentuk kecintaan kita kepada Allah gitu dan Rasulullah kan ya. Kan karena Rasulullah itu kan akan bangga dengan umatnya yang banyak gitu. Nah makanya suka heran gitu sama orang-orang muslimah gitu ya yang si influencer ini gitu ya, tapi nggak mau punya anak gitu kan, dipertanyakan kecintaan kepada Rasulullahnya gitu ya, kok bisa gitu kayak gitu. Sedangkan yang namanya punya anak itu kan fitrah gitu ya, fitrah seorang perempuan mempunyai rasa kasih sayang gitu. Nah makanya lihat orang-orang yang child free itu dia melampiaskan gorizah gorizah naunya itu, kasih sayangnya itu kepada binatang gitu. Jadinya teh melihara hewan gitu kan ya, untuk untuk melampiaskan ke ininya gitu, sifat kasih sayangnya dia gitu. Nah ini juga yang harus kita upayakan gitu supaya muslimah netizen yang latah gitu ya nggak ikut-ikutan gitu. Jadi balik lagi gitu, kalau misalkan cinta Allah, cinta Rasulullah ya kita harus mau gitu ya menjalankan fitrah kita itu sebagai seorang ibu gitu. Jadi ya sharing aja gitu, soalnya ada yang kayak gitu ya nggak mau punya anak gara-gara anak itu beban gitu. Itu kan sangat kontradiksi gitu ya dengan konsep Islam. Makasih Teh Abe udah sharing udah pernah punya teman yang misalkan berpikiran seperti itu gitu ya. Terus kan tadi kan kata Teh Abe bahwa fitrah gitu, berbicara tentang fitrah gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang berpemikiran gitu, beropini bahwa saya tidak memiliki anak juga tidak apa-apa gitu kan. Itu kan di dalam Islam sudah melawan fitrah gitu kan ya. Itu jadi mengenai fitrah tersebut itu bagaimana? Sepertinya ini dari Teh Hilmi aja dulu deh. Sudah diam dari tadi. Iya. Ya, terkait dengan fitrah ya. Ya manusia itu Allah itu kan telah menciptakan menciptakan manusia gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya, termasuk potensi-potensi ya ataupun fitrah gitu ya, fitrah baik kepada laki-laki atau perempuan gitu. Jadi kalau yang namanya fitrah berarti kan itu sesuatu yang memang itu tuh ya sudah ada di dalam diri manusia itu sendiri gitu ya, yang sudah Allah ciptakan gitu ya. Nah misal seperti ya tadi ya manusia itu punya fitrah untuk berkasih sayang gitu ya. Manusia itu punya rasa mempunyai misalkan keinginan misalnya jadi dokter gitu ya. Jadi
presiden, nggak boleh ya kalau untuk kalau untuk perempuan gitu ya, karena kalau dalam kekuasaan gitu ya memang itu maksudnya jadi ada aturan-aturannya lah gitu ya, bahwa seorang perempuan itu tidak boleh menjadi penguasa gitu. Jadi ya fitrah itu adalah sesuatu yang memang itu adalah ya sesuatu yang yang dimiliki gitu ya. Jadi gini, jadi manusia itu mempunyai potensi gitu ya, satu potensi akal, kemudian ada naluri gitu. Nah ya itulah fitrah yang Allah berikan gitu ya, seperti itu. Ya pun termasuk dengan bahwa manusia itu perempuan itu dia itu lebih lemah lembut dibandingkan laki-laki, kemudian perempuan itu lebih perasa gitu ya, lebih mengedepankan perasaannya gitu ya dibandingkan dengan akalnya, yang laki-laki itu lebih mengedepankan akalnya gitu ya. Ya itu juga adalah ya termasuk potensi-potensi gitu ya, ataupun fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia gitu ya. Nah, fitrah ini gitu ya, misalkan tadi seorang perempuan itu ya fitrahnya dia gitu ya adalah misalnya menjadi seorang ibu gitu ya, menjadi seorang ibu gitu ya. Kemudian ya salah satunya itu menjadi seorang ibu gitu ya, seorang perempuan itu Allah telah memberikan rahim, menciptakan rahim gitu ya kepada seorang perempuan gitu ya. Kemudian ya rahim itu adalah tadi ya tempat untuk untuk bersemayamnya gitu ya jabang bayi di dalamnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan adalah fitrah yang telah Allah tentukan, yang telah Allah berikan gitu ya. Dan fitrah itu yang muncul ulama kumanya yang nggak bisa dihilangkan gitu eta teh gitu ya. Kayak misalkan kita bukan kita yang misalkan suka nih perempuan kepada lawan jenis, aku tuh suka sama dia, atau misalkan pemain yang ini cakep banget ya, misalkan kayak gitu, itu kan adalah fitrah gitu ya. Jadi punya rasa suka tuh itu adalah fitrah. Jadi nggak bisa, aku tuh suka sama dia, aku menyatakan tapi ternyata aku ditolak, misal seperti itu. Terus mau resep deh gitu ya, nggak akan suka lagi deh misalkan ya sama lawan jenis, misal seperti itu. Ya nggak akan seperti itu gitu ya. Jadi akan muncul saja, akan muncul ya memang beda-beda ya, akan muncul ketika kalau untuk Gorizah Nau itu akan muncul ketika ada rangsangan memang dari luar gitu ya. Jadi dari luar itu kan kalau sekarang Maya dengan kita pegang HP saja gitu ya, lihat YouTube dan lain semacamnya, itu kan banyak godaannya di situ gitu ya. Itu juga bisa muncul gitu ya yang namanya fitrah atau suka misalnya kepada lawan jenis, ataupun misalkan suka melihat, halo ini aku suka tas yang ini gitu ya, aku suka dompet ini, aku suka masker ini gitu ya. Nah itu juga ya itu adalah fitrah yang telah Allah berikan gitu ya. Nah cuman fitrah-fitrah itu gitu ya memang oleh Allah itu diberikan aturan gitu ya dalam memelihara fitrah tersebut gitu ya, tidak ya nggak sembarangan gitu ya, harus diarahkan gitu ya fitrah-fitrah itu. Jadi fitrah itu ya tadi ya sesuatu yang sudah melekat di dalam diri manusia, yang itu diciptakan oleh Allah gitu ya, perempuan dengan keperempuanannya, laki-laki dengan kelaki-lakiannya gitu. Ya seperti tadi yang sudah sempat sampaikan Kakak Arin gitu ya, di daerah Leles masih ke pelosok ke dalam gitu ya, ada emak-emak atau ibu-ibu gitu ya ngangkut batu bata. Kalau di Teh Ilmi, Kakak Arin, daerah Sukawening situ ya itu sudah biasa gitu ya, eta tarang ngagandong walusiem gitu nya, walusiem. Kalau laki-laki itu kan nanggungnya, pami bahasa Sunda nama iya istrina ngagandong gitu ya, banyak. Teh Ilmi kalau lihat, ya Allah, kayaknya aku nggak akan kuat deh kalau harus bawa beban gitunya, ngagandong waluh gitu ya, kayak gitu, terus jalan dari kebun ke rumah, dari rumah ke kebun gitu ya, Masya Allah gitu ya, kayaknya nggak akan kuat deh gitu ya. Kalaupun misalnya sambil membawa gitu ya, laki-laki nanggung, perempuan ngagandong gitu, itu kan memang beda ya gitu ya, jumlahnya tuh pasti beda gitu. Karena dari sisi kekuatan fisik ya laki-laki lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan perempuan gitu. Nah, kekuatan laki-laki atau perempuan gitu ya yang dari sisi fisik saja beda gitu ya kekuatannya. Nah, itu juga adalah fitrah gitu yang sudah Allah tetapkan gitu ya kepada manusia, seperti itu. Gitu ya, Teh Tami. Ya, Teh benar Binten. Intinya bahwa memang tidak memiliki anak itu melawan fitrah gitu ya, karena fitrahnya seorang perempuan itu
tadi kan kata Teh Arin itu ada menjadi ibu gitu, menjadi pendidik di rumahnya gitu, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Lalu di dalam Islam juga fitrahnya manusia itu memiliki gorizah gitu, gorizah nau gitu ya, yang memang itu sangat berlawanan gitu dengan fitrah seorang manusia. Jangan kan hanya kita tuh jangan mandang Islam dulu gitu ya. Fitrahnya seorang manusia aja gitu, memang itu sudah melawan fitrah gitu ya, tidak memiliki anak itu. Makanya gitu kan yang tadi kata Teh Arin atau Teh Abel ya, bahwa yang misalkan yang memilih tidak memiliki anak itu menyalurkan kasih sayangnya itu ke binatang gitu, itu kan mereka itu ingin gitu menyalurkan rasa kasih sayang mereka gitu ke orang yang disayangi. Nah itu kan sudah jelas gitu bahwa tidak memiliki anak atau child free itu memang melawan fitrah ya gitu ya Teh. Nah karena mungkin sudah agak bahasanya juga panjang, mungkin apa ya, sekarang ini kita bahas mengenai bagaimana gitu Islam, solusi Islam mengenai pemahaman ini gitu Teh. Iya. Bagaimana? Mau siapa dulu? Itu ya sanes masih ada yang lain. Ya ada Teh Abel, Teh Arin, ada Caca, ada Teh Asma. Oh nih. Ini kenapa nggak dulu? Sok. Atau ini kali ya, Teh Caca lagi iniin dulu anaknya. Ayah dulu. Ada panggilan. Ada panggilan anaknya. Oh, ini tahu nggak ini video yang lagi viral Yang mana Teh? tentang perempuan yang nikah 8 tahun tapi nggak bisa program bayi tabung, malah harus diangkat rahimnya. Itu sedih banget. Iya tahu. Maksudnya orang tuh pengen banget ya punya anak ini kan yang sehat mungkin ya, tapi sengaja gitu asal sok nyeredet gitu. Yang penantian gitu gening Teh, yang terus belum punya anak gitu kan ya, baru dikasih anaknya 10 tahun kemudian gitu. Itu ya kasihan banget ya. No, apa sih nyeredet gitu tanung gitu Teh. Iya, miris gitu ya. Teteh ini saudara sih ya, ini saudara nih. Saudara sudah berapa tahun menikahnya? Kayaknya lebih dari 10 tahun gitu ya. Udah lebih dari 10 tahun. Nah, itu sudah ke dokter gitu ya, sampai ya program ibu hamil kayak gitulah, minum obat gitu ya, seperti itu gitu ya. Tapi ternyata pas dan ketika diperiksa itu kan memang harusnya dua-duanya ya gitu ya, baik si istri suaminya gitu ya, diperiksa dua-duanya, dan ternyata itu ada masalah di laki-lakinya gitu ya, di suaminya gitu. Kemudian akhirnya pas ketika sudah tahu ada masalah nih di suamiku gitu, sehingga ya ini belum bisa punya anak gitu ya, akhirnya mengadopsi anak itu dari bayi, sampai ini Teh dibayarin gitu ya, karena di sesar gitu ya, lahiran di rumah sakit itu sesarnya tuh dibayarin gitu ya. Kemudian si ibu ini juga dikasih uang gitu ya, dikasih uang juga. Ibu itu sampai memberikan anaknya, kenapa? Ya karena memang beliau ini ya dari sisi ekonomi itu kekurangan gitu ya, dan sudah banyak anak juga. Akhirnya merelakan anaknya gitu ya untuk diberikan, untuk diasuh oleh ya orang tua yang mengidam-idamkan anak selama ini gitu. Nah itu ya alhamdulillah seneng gitu ya, lihat saudara tuh seneng gitu ya, aku sekarang punya anak gitu ya, walaupun bukan anaknya sendiri. Tapi qada Allah gitu ya, dengan qada Allah ini adalah ya sebuah qada dari Allah. Ketika umurnya 2 tahun meninggal gitu. Dengan kesedihan yang ya Allah gitu ya, pas ditelepon gitu ya, ini kan tinggalnya nggak di Garut ya, di Batam gitu ya, ditelepon gitu ya ke saudara yang perempuan tuh, mau ditelepon, nggak mau nerima telepon dulu katanya, saking shocknya gitu. Padahal secara ini bukan anaknya sendiri gitu ya, bukan anaknya, tapi kan luar biasa gitu ya perjuangannya itu dari bayi gitu ya, mengurusi anak itu sudah seperti anaknya sendiri, walaupun pasti beda ya kasih sayang kita kepada anak kandung dengan anak tiri ataupun anak adopsi gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dilihat ya,
Masya Allah gitu ya, bahwa ada orang yang memang sangat mengidam-idamkan ingin punya anak gitu ya. Ada juga orang yang memang tadi ya sama Allah misalnya dari sisi ya reproduksinya apanya tidak bermasalah, tapi ternyata dia lebih memilih untuk tidak mempunyai anak gitu ya. Naudzubillahi min dzalik gitu ya, sampai seperti itu. Padahal anak ini adalah apa? Investasi gitu ya, investasi bagi kita para orang tua gitu ya. Untuk apa? Ya ketika kita urus, kemudian kita tanamkan akidah kepada anak kita yang kuat gitu ya, maka ini akan menjadi modal kita untuk nanti mendapatkan gitu ya syafaat ataupun pahalanya kelak di yaumil akhir. Dengan apa? Dengan doanya anak soleh gitu. Makanya ya seperti yang tadi dikatakan oleh Teh Abel bahwa Rasulullah itu sangat senang ketika umatnya apa? Ketika umatnya itu banyak keturunannya gitu ya, banyak keturunannya. Allah itu sudah menciptakan Gorizatun Naum gitu ya. Kemudian Gorizatun Naum ini gitu ya, apa namanya dengan cara apa? Yaitu dengan cara pernikahan ya, kemudian nanti di situ ada interaksi jinsi antara laki-laki dengan perempuan, akhirnya nanti bisa menghasilkan anak gitu. Jadi sudah diberikan jalannya gitu ya. Jadi aturan-aturan yang Allah berikan itu gitu ya, termasuk punya anak itu adalah sebuah aturan yang memang itu tuh akan memberikan kenyamanan, keadilan, kesenangan, kesejahteraan kepada manusia itu sendiri gitu ya. Berbeda dengan tadi gitu ya, orang yang dia itu tidak mempunyai anak. Kenapa tadi? Karena cara pandangnya atau mindsetnya itu tidak sesuai dengan Islam. Makanya di sini ya teteh-teteh perlunya akidah yang kuat dari kecil tuh begitu. Jadi perlunya akidah yang kuat tuh di sini gitu. Kenapa? Ketika akidahnya itu lemah gitu ya, misal seperti artis ataupun influencer tadi yang menyatakan bahwa kami memilih untuk tidak mempunyai anak gitu ya, itu kenapa? Itu karena apa? Itu karena akidahnya itu tidak kuat, tidak 100% kepada Allah. Kalau akidahnya sudah kuat gitu ya, benar-benar lurus kepada Allah, maka ada konsekuensi gitu ya dari berimanan kita kepada Allah. Apa? Sami'na wa ata'na, yaitu taat dan patuh gitu ya kepada setiap perintah dan akan menjauhi setiap larangan Allah gitu ya. Jadi kan dalam surat Al-Baqarah itu ya ada ayat yang mengatakan bahwa masuklah kalian itu kepada Islam secara kafah gitu, menyeluruh gitu ya, harus menyeluruh masuk kepada Islam itu. Pasti teteh-teteh tahu ya yang dokter gigi itu, yang dokter Karisa ya, kalau tidak salah, yang beliau itu mu'alaf gitu ya, beliau itu mu'alaf gitu. Ketika beliau diberikan hidayah oleh Allah gitu ya, akhirnya untuk masuk Islam, kemudian beliau itu mempelajari Islam gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya, ya maka beliau itu menjalani kehidupan itu ya ya tidak dengan beban gitu ya, secara ringan gitu ya. Beliau itu berhijrah karena akidahnya kuat gitu ya, akhirnya beliau itu merelakan gitu ya, untuk apa? Untuk berpisah dengan suaminya yang masih belum Islam. Coba, sudah punya anak harus berpisah dengan suami gitu ya. Ini karena apa? Ketika saya masuk Islam dan ternyata di dalam Islam ini dia tidak boleh gitu ya, ketika perempuannya itu adalah Islam tapi laki-lakinya itu adalah non-Muslim, untuk menikah. Terlempar Teh Ilmi. Masih ada? Oh Kak, ada? Karin? Ya ada Teh. Oh ada? Oh Ada Teh, mangga dilajeng Teh. Iya. Itu ya. Jadi di sini gitu ya sangat diperlukan yang namanya akidah yang kuat gitu ya. Makanya ini menjadi peran yang sangat penting gitu ya, terutama bagi keluarga, yaitu khususnya orang tua gitu ya, dalam mendidik anak-anaknya. Itu kan kenapa? Karena akidah yang kuat itu gitu ya, nanti ya ketika memiliki akidah yang kuat gitu ya, nanti akan yang namanya pola pikir dan juga pola sikap yang sesuai dengan Islam gitu ya, atau saksiyah Islamnya. Nah, akidah yang kuat inilah gitu ya, nanti yang
Halo, Halo, ada 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 teh teh. tadi salam. lagi kayaknya barusan ya. Ya, ya itu ya. Jadi ini tuh akan menjadi tameng gitu ya, akan menjadi tameng bagi kita untuk bisa memfilter gitu ya pemikiran-pemikiran yang tidak berasal dari Islam. Salah satunya itu tadi child free ini gitu ya, yang merupakan gitu ya dari paham kebebasan gitu ya, dari pemikiran-pemikiran barat gitu ya yang tidak sesuai dengan Islam. Maka akidah yang kuat inilah gitu ya yang menjadi jadi yang harus dimiliki. Mana? Keputusnya Kak. Iya teh terputus. Ya itu ya. Jadi ya solusinya ya tadi sih ya, sebetulnya kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya yang dari Tami itu yang menyikapi, ya sepakat ya dengan apa yang dikatakan tadi Kakak Arin sama Teh Abel, bahwa di situ kita harus melakukan pelurusan, yaitu kita melakukan dakwah gitu ya. Dakwah misalnya tadi ya, salah satunya terhadap orang atau teman yang memiliki pandangan gitu ya, yang tentang child free itu gitu ya, yang tentang tidak memiliki anak itu dipilihnya gitu. Kita harus meluruskan pandangan tersebut gitu ya, dan dan tentu mengajak kita gitu ya untuk Islam kafah gitu ya, biar bisa Hilang lagi teh. Masya Allah akan memfilter gitu ya, atau akan menjadi tameng gitu ya dari pemikiran-pemikiran barat, salah satunya feminisme gitu ya. Begitu Teh Tami. Ya, terima kasih Teh. Penjelasannya jelas meskipun ada tadi kendala putusnya berapa kali yaitu. Jadi gitu. Jadi mungkin ada tambahan nggak dari Kakak Arin? Apa? Ya, ada tambahan apa? Nggak ada. Nggak ada, udah cekap. Dari Teh Caca atau Teh Asma ada nggak ya? Kemana ya? Oh, nggak ada mungkin ya. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Ya, jadi Tami simpulkan aja ya dari tadi yang sudah kita bahas ngalor ngidul mengenai child free gitu, terus feminis, terus Islam gitu. Nah, jadi mengenai child free ini gitu, ini tidak hanya muncul sekonyong-konyong gitu. Kalau bukan misalkan si orang yang mengopinikan ini tuh memiliki paham-paham yang lain gitu. Terus mengenai misalkan dari child free ini gitu kan, tadi sudah diopinikan atau disambungkan dengan paham feminisme, di mana paham feminisme ini tidak lahir dari ideologi Islam atau tidak lahir dari pemikiran-pemikiran Islam, tapi feminisme ini lahir dari pemikiran Barat, yang dimana bahwa feminis ini itu berpikir bahwa kaum perempuan itu harus setara dengan kaum laki-laki, baik itu di dalam ranah pendidikan, ranah rumah tangga, lalu ranah ranah pekerjaan sampai ke ranah politik gitu. Itulah misalkan visi yang diinginkan, tujuan yang diinginkan oleh kaum feminisme, bahwa mereka itu ingin gitu ya, tadi kata Teh Arin, menduduki ranah pemerintahan yang jika dibandingkan itu harus adil gitu, 50-50 gitu, 50-50 gitu. Jadi itulah visi feminisme gitu. Dan lahirnya paham feminisme itu muncullah ide-ide perempuan itu bisa menjadi sebebas-bebasnya gitu. Lalu muncullah paham-paham mengenai ya badanku adalah otoritasku gitu. Inilah cikal bakal munculnya opini mengenai child free gitu ya. Lalu misalkan dikaitkan dengan Islam, feminisme dengan Islam, maka
Islam dan feminisme itu sangatlah bertentangan, di mana feminisme itu sangat mengopinikan bahwa perempuan itu bebas bertindak semaunya gitu. Tetapi Islam sangat melindungi dan menghargai wanita gitu, sangat melindungi kehormatan wanita, berbeda dengan feminisme gitu. Lalu setelah berbicara mengenai Islam dan feminisme, lalu sikap kita gitu, bagaimana sikap kita jika bertemu dengan orang yang memiliki paham, misalkan memang mau berkarir sangat tinggi, misalkan dia menjadi direktur sebuah perusahaan, maka saya juga harus seperti itu. Nah, bagaimana gitu cara kita menyikapi orang tersebut? Ya maka ajak mereka agar ajak mereka agar sadar gitu, bangun bahwa perempuan itu memang sama seperti laki-laki di mata Allah, tetapi berbeda dengan berbeda aktivitas dalam menggapai persamaan itu gitu. Lalu bagaimana gitu solusi mengenai orang-orang yang memiliki paham seperti ini gitu. Tadi betul gitu kata Kakak Arin itu ya, ikutilah gitu kajian kami gitu ya, ngobrol berfaedah kami gitu setiap malam Sabtu gitu ya, di minggu ketiga gitu ya, kalau tidak salah minggu ketiga itu insya Allah kita akan meminimalisir gitu, meminimalisir kamu muslimah yang mungkin pemahamannya atau pemikirannya sudah terkikis oleh paham-paham feminisme gitu ya. Ya mungkin kita bisa mengajak gitulah ke arah yang benar-benar akan kita itu menemukan kenikmatan atau kemuliaan sebagai seorang wanita gitu di dalam Islam. Mungkin seperti itu gitu ya yang dapat kami simpulkan gitu mengenai bincang-bincang kali ini atau Ladies Talk kali ini. Jangan pernah bosan mendengar obrolan-obrolan kami dari kru Yuk Ngaji Ahwat Garut. Maaf karena saya itu orang Sunda jadi susah gitu ya. Aduh, Jempe jangan ngakak ya. Ya. Aduh, Jempe mah. Ya pokoknya terus ikuti ngobrol-ngobrol faedah kita. Mungkin kalau misalkan bulan depan ada bahasan yang lebih ramai lagi, mungkin kita akan juga bahas gitu ya. Insya Allah gitu kita tuh bakalan meminimalisir kalian muslimah milenial yang pemikirannya jangan sampai terbawa arus feminisme gitu lah intinya. Pokoknya terima kasih juga kepada teteh-teteh yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, cerita, pengalaman, dan lain sebagainya gitu ya di acara Ladies Talk kali ini. Pokoknya sampai jumpa di acara Ladies Talk bulan depan. Mudah-mudahan ngobrol kali ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Pokoknya terima kasih juga. Kita tutup bareng-bareng ngobrol Ladies Talk kali ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.